Oke, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Sekarang kita akan bahas materi kimia ya, kelas 11 ya. Termokimia. Oke. Nah, jadi untuk di termokimia ini kan sebenarnya secara terminologinya atau secara bahasa lah ya lebih tepatnya, termo ya, itu ada kaitannya dengan suhu ya, atau panas ya. Panas. Kemudian ini secara kimia gitu ya. Jadi panas yang dibahas secara kimia. Atau bisa kita bilang adalah perubahan gitu ya. Kan pasti panas itu atau cool color itu pasti bisa keluar, bisa masuk ya, terjadi perubahan. Makanya di sini ada perubahan, kita bahas adalah perubahan kalor dalam atau yang dianalisis secara kimia gitu ya, atau dibahas dalam ruang lingkup kimia. Nah, di mana termokimia ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan materi fisika. Untuk termokimia itu terkait dengan termokimia itu ada kaitannya atau ada relasinya dengan namanya termodinamika. Makanya mungkin kalau misalkan mungkin di sekolah atau mungkin di sesuatu yang lain itu waktu pas bahas termokimia sedikit menyinggung tentang termodinamika kan. Tapi kita nggak mau kesini karena sebenarnya juga kalau ditanya apakah kepake gitu ya, ya mungkin dasarnya kepake, cuman nggak terlalu relate banget gitu loh ya. Jadi nggak terlalu relate banget, so nggak ada masalah kalau misalkan soalnya untuk termokimia ini, kalau ini fisika termodinamika tuh ada di kelas 11 juga, cuman kalau nggak salah di bab belakang. Nah, jadi nggak nyambung gitu kan, kalau misalkan kalau termodinamika harus tahu dulu baru termokimia, nggak gitu ya. Jadi emang bisa dikaitkan tapi nggak berhubungan erat banget gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa termodinamika ya nggak apa-apa, kalian bisa kok ngerti termokimia gitu. Jadi di sini dibahas tentang perubahan kalor ya dalam lingkup kimia. Oke. Berdasarkan mind map yang ada di sini ya, jadi nanti termokimia atau perubahan kalor ya dalam proses kimia itu dipengaruhi oleh sistem dan lingkungan ya. Nanti yang akan kita bahas adalah sistem dan lingkungan. Kemudian, jadi berdasarkan mind map akan dipengaruhi oleh sistem dan lingkungan gitu ya. Dan termokimia itu melibatkan perubahan entalpi ya, atau kita bisa bilang istilahnya nanti akan berhubungan delta H ya, perubahan entalpi. Nah, di mana karena ada sistem, ada lingkungan, itu ada pasti kan gini ya, pasti panas itu ada keluar, ada masuk gitu ya. Ada reaksi yang membutuhkan, ada yang melepaskan. Misalkan reaksi pembakaran itu kan butuh panas, ya kan. Nah, kalau misalkan menghasilkan panas ya, soalnya kan kalau misalkan kita bakar tuh ada hawa yang keluar gitu. Nah, kemudian misalkan reaksi pencairan, itu kita butuh panas. Nah, itu ada alirannya, ada sistem sama lingkungan gitu ya. Nah, maka akan terbagi menjadi dua, ada yang membutuhkan dan ada yang melepaskan ya, yaitu adalah exo dan endo. Nah, di mana kalau exo itu adalah delta H-nya minus ya. Nanti alasannya kenapa minus nanti ada ya alasannya. Untuk reaksi endotherm juga delta H-nya plus juga ada alasannya. Nah, delta plusnya ini kan memiliki harga ya, yaitu sebesar delta H. Cuman intinya kalau endotherm itu tandanya hasilnya positif, kalau exotherm hasilnya negatif. Nah, di mana perubahan entalpi itu kalau misalkan berdasarkan mind map ini ya,
emang ada 4 ya normalnya. Cuman kalau biasanya yang dipakai 3, yaitu adalah pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Kalau netralisasi bisa masuk, cuman jarang banget kalau misalkan ada yang ngebahas, ada yang dibahas, ada juga yang enggak gitu. Tapi yang paling utama itu yang 3 ini. Kemudian besarnya delta H ini ditentukan banyak macamnya. Pertama dari secara eksperimen atau dengan kalorimeter. Terus yang kedua adalah dengan hukum Hess ya. Terus habis itu dengan delta H pembentukan, kemudian dengan data energi ikatan. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas sistem dan lingkungan terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang sistem dan lingkungan, atau mungkin yang A ya. Sistem dan lingkungan. Oke. Sistem dan lingkungan. Cuman kalau secara umum gitu ya, kalau kita bahas ya, sistem itu bagian dalam gitu ya. Kalau misalkan kita ibaratkan ada suatu batas ya, pembatas, maka di dalam sini ini adalah yang disebut dengan sistem, dan yang di luar ini adalah lingkungan ya. Nah, jadi bagian luarnya ini adalah lingkungan ya. Intinya di sekitar sistem itu ada namanya lingkungan. Nah, kemudian di mana kalori ini bisa bergerak, bisa masuk ke sistem atau keluar dari sistem, seperti itu ya. Nah, di mana kalau untuk masalah sistem dulu kita bahas ya. Sistem itu terbagi menjadi 3 ya. Sistem itu terbagi menjadi 3. Yang kita bisa misalkan menjadi 3. Yang pertama adalah sistem terbuka. Ya, sistem terbuka itu kalau ibarat kita bilang adalah misalkan kalau wadah kopi gitu ya. Misalkan kita punya kopi, gelas kopi gitu ya. Secangkir kopi. Nah, secangkir kopi. Kemudian ini kan pasti ada hawa-hawanya ya. Ada hawa-hawanya nih. Nah, ini kalau dibiarkan terbuka, ini adalah namanya sistem terbuka. Kemudian yang kedua, ada yang namanya sistem tertutup. Ya, sistem tertutup. Nah, kalau sistem tertutup gimana? Sama modelnya, sama kayak si cangkir kopi ini, ada isi kopinya ya. Cuman sekarang tidak ada yang keluar panasnya. Kalau kita bisa bilang ini ditutup lah gitu ya. Ini ditutup sama suatu wadah. Nah, sama suatu, intinya ditutup lah ya. Jadi ditutup. Atau mungkin gini aja ya. Nah, ditutup nih. Jadi bagian atasnya ditutup. Jadi tidak ada kalori yang keluar. Kemudian yang ketiga adalah sistem terisolasi. Kalau sistem terisolasi ini, kalau kita bisa bilang itu adalah termos ya. Jadi termos kan banyak bentuknya ya. Cuman yang saya pakai adalah yang lonjong aja, yang gampang. Nah, seperti ini. Yang kalau misalkan ini di bawah begini, ini ada bagian tutupnya gitu ya. Ini bagian atas, bagian tutupnya yang nanti bisa dibuka. Nah, itulah yang termasuk sistem terisolasi. Nah, di mana ya kalau misalkan di sistem terbuka ini dengan yang membedakan ketiga sistem ini apa sih? Oke, kalau sistem terbuka itu ada perpindahan kalor ya, perpindahan kalor dan perpindahan materi. Seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau untuk sistem tertutup tidak terjadi perpindahan, tidak ada ya. Tidak ada
perpindahan kalor. Sorry ya. Ini perpindahan kalor, tapi lebih tepatnya mungkin perpindahan energi aja ya. Karena kan pasti perpindahan energinya berupa apa? Berupa kalor. Oke, karena kalor itu satuannya kan joule ya. Sama dengan satuan energi juga joule. Tapi ini tidak ada perpindahan materi. Ya, tidak ada perpindahan materi. Kemudian kalau untuk sistem terisolasi ya jelas. Ini karena apa? Kayak misalkan kalau di termos air pasti selalu panas. Nah, beda kalau ditutup. Kalau ditutup pun masih bisa terjadi perpindahan, cuman nggak cepat kayak kalau terbuka. Nah, jadi ini kalau ini tidak ada perpindahan energi, ya, tidak ada perpindahan energi, kemudian juga tidak ada perpindahan materi, ya, tidak ada perpindahan materi. Nah, artinya apa? Kayak misalkan nih contoh, kalau sistem tertutup ini artinya kan molekul-molekul gasnya ini tidak menguap sampai tidak menguap ya, atau molekul-molekul airnya ini kan kalau ada hawa panas tuh kan intinya ada yang bergerak, terjadi perpindahan. Tapi kalau ditutup otomatis nggak jadi pindah dong. Tapi energinya masih ada yang pindah, masih. Makanya kenapa kalau misalkan kita tutup, walaupun misalkan nih kopi panas ditutup, wadahnya pasti berasa panas. Terkecuali kalau misalkan pakai ini ya, plastik ya. Kalau plastik kan ada tuh tutup yang plastik. Nah, kalau tutup yang plastik itu dia kan tidak menghantarkan panas. Coba kalau misalkan kita pakai yang dapat menghantarkan panas, itu pasti akan berasa panas. Karena apa? Ada perpindahan energi gitu ya. Atau bisa kalian bisa simak seperti ini ya. Nah, jadi masanya nih ya, kan ada air yang menguap gitu ya. Kalau misalkan ini panas gitu ya, kalau kita panasin ada air yang menguap. Jadi ada perubahan massa, yang artinya kan kalau air itu panas, kalau dipanasin terus itu akan menguap terus kan, dan hilang. Nah, kalau misalkan ditutup ya nggak langsung, maksudnya untuk masanya ya nggak berpindah. Karena apa? Walaupun menguap dia masih ada di dalam, nggak keluar. Nah, kemudian kalau terisolasi itu ya nggak terjadi apa-apa. Kayak misalkan kita bisa bilang bolehlah termos gitu ya. Jadi panasnya nggak keluar dan tidak ada yang keluar lah. Intinya nggak terjadi apa-apa gitu ya. Oke, jadi untuk bahas sistem dan lingkungan ya. Jadi intinya adalah kalian mesti tahu sistem itu yang mana, lingkungan itu yang mana. Karena kalau secara teoritis untuk bahas sistem dan lingkungan itu nggak ada khusus ya. Nggak ada khusus banget, cuman nanti di bagian kan di sini ada sistem dan lingkungan menyebabkan ekso dan endo. Nah, nanti di sini kalau kita bandingin sistem sama lingkungan ya, itu mana sih yang akan terjadi, reaksi ekso atau endo gitu. Oke, jadi kalian tahu bahwa sistem itu ada terbagi menjadi 3 ya, terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, sekarang kita akan bahas reaksi ekso dan endo ya. Oke. Exotherm versus endotherm, atau bisa juga kita bisa bilang ada eksotermik ya, ada endotermik. Nah, cuman pada umumnya kita bahas adalah maksudnya kita sebut adalah exotherm dan endotherm. Nah, di sini Oke. Kalau exo dan endo ya, Oke. Nah, jadi di sini kita akan membandingkan gitu ya antara exotherm dengan endotherm ya.
Oke, untuk exotherm kita akan wakilkan dengan warna biru dan endotherm akan diwakilkan dengan warna merah. Nah, tapi sebelum lanjut ke ini ya, ke exo dan endonya. Jadi ini kan ada hubungannya dengan reaksi ya. Ada hubungannya dengan reaksi. Dimana kalau reaksi kimia pada umumnya gitu ya, reaksi kimia itu pasti butuh yang namanya reaktan ya, reaktan, kemudian akan ada produk ya. Jadi kalau kita bisa bilang adalah reaktan itu adalah pereaksinya gitu ya, pereaksinya atau yang bereaksi, kemudian produk itu adalah hasil reaksinya. Oke, hasil reaksi seperti itu ya. Nah, dimana kalau untuk exotherm ya, exo keluar berarti berarti exo itu keluar. Yang pertama paling mudah dibandingkan adalah ini, kita bahas dari sistemnya dulu ya. Oke, sistem melepas kalor gitu ya, sistem melepas kalor. Sedangkan untuk endotherm, sistem menyerap kalor. Jadi kalau kita bisa bilang nih ya, kalau kita buat kayak tadi, misalkan dari si ini adalah berarti alur panasnya itu begini ya, menyerap masuk. Oke, jadi kalau misalkan kita bisa bilang ini arah gerak kalornya tuh seperti ini ya, dari luar ke dalam. Oke, berarti kalau misalkan yang di sebelah kiri ya, kalau di sebelah kiri ini, kalau kita gambar arah kalornya itu ya keluar, namanya melepas ya. Oke, melepas kalor. Oke, sip. Kurang lebih seperti inilah ya. Oke, itu yang pertama ya, bedanya. Oke, namanya menyerap kalor ya, kita bahas dari endotherm dulu ya. Namanya menyerap kalor berarti energi sistemnya otomatis bertambah ya. Energi sistem bertambah. Kemudian kalau untuk yang exotherm, energi sistem itu berkurang. Energi sistem berkurang. Kemudian suhunya ya. Nah, karena kalau misalkan exotherm itu kan berarti melepas kalor, berarti suhu lingkungan naik gitu ya. Oke, berarti yang terjadi adalah suhu lingkungan untuk exotherm itu adalah suhu lingkungannya naik. Suhu lingkungan itu naik. Oke. Naik, sedangkan suhu sistemnya turun gitu ya. Suhu sistem turun. Kemudian kalau untuk yang endotherm berarti suhu lingkungan ya, suhu lingkungannya turun. Kemudian berarti suhu sistemnya yang naik ya, suhu sistem naik. Oke, mungkin untuk si mind mapnya mungkin kita hapus dulu ya. Oke, jadi yang pertama kita bahas adalah yang ini dulu ya, exo dan endo. Nah, kemudian untuk exo ya, mungkin ini kita bikin di sebelah sini aja biar lebih lebar. Nah, di sini ada diagram entalpi ya.
Kalau EXO tuh yang kanan ya. Sorry, ini ketukar gambarnya. Oke. Kita tunggu pindah ke sini dulu. Ini adalah gambar entalpinya. Ya, untuk si exotherm. Sedangkan kalau untuk yang ini adalah yang endotherm. Nah, di sini makanya diperjelas kenapa kok kalau misalkan endotherm itu positif gitu ya. Sedangkan untuk exotherm itu negatif. Nah, karena dalam perhitungan nanti entalpi rumusnya ya, rumus umumnya itu adalah delta H itu adalah akhir kurang awal. Jadi sebenarnya itu dasarnya adalah dari termodinamika energi dalam gitu ya. Delta E itu adalah E akhir dikurang E awal. Sehingga delta E-nya ini karena akhirnya adalah hasil reaksi gitu ya. E produk gitu ya dikurang E reaktan. Jadi biasanya bahasa yang kita pakai itu adalah produk dan reaktan ya. Produk itu adalah hasil reaksi dan reaktan itu adalah yang bereaksi. Nah, berarti delta H juga mirip kayak gini. Berarti hanya produk dikurangkan dengan hanya reaktan. Nah, di sini kita punya info bahwa ini adalah produknya gitu ya. Nah, ini yang produknya nih. Ya, ini adalah produk. Oke, ini bahasanya kita ganti aja ya. Ini oke, kita ganti dulu bahasanya. Kalau yang si ini adalah reaktan. Ini adalah produk. Intinya di sebelah yang di bagian awalnya itu adalah reaktan. Terus kemudian di sebelah kanannya adalah produk. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, di mana kalau kita perhatikan ya berdasarkan gambar grafik aja, di sini sudah kita peroleh yang namanya produk ini, ya. Ini hanya produk, ini hanya si R, maka kita bisa bilang HP itu lebih kecil daripada HR. Nah, kalau misalkan kita mengurangi sesuatu yang lebih kecil dengan sesuatu yang lebih besar, maka nilai delta H-nya akan negatif. Atau kita bisa bilang delta H-nya itu lebih kecil daripada 0. Ya, kalau negatif kan lebih kecil daripada 0. Nah, berlaku juga untuk si endotherm. Di reaktan sama produk, misalkan kalau kita bikin ini, kita tarik garis ya. Ini adalah HP-nya berarti ya. Ini adalah HP. Kemudian ini adalah HR. Nah, di sini kita peroleh bahwa HP itu lebih besar daripada HR. Dengan rumus delta H itu sama dengan HP dikurang HR, maka kita bisa bilang bahwa kalau lebih besar dikurang lebih kecil ya pasti hasilnya ya positif. Atau kita bisa bilang delta H-nya lebih besar daripada 0. Jadi ciri-ciri yang membedakan exotherm dan endotherm, satu dari sistemnya. Kalau exo melepas, kalau endo menyerap. Terus abis itu kalau misalkan kalau exotherm itu energinya berkurang, kalau endotherm bertambah karena menyerap ya kalau endotherm, kalau exo melepas. Nah, akibat kalor dilepaskan keluar, maka di luar itu naik suhunya, sedangkan di dalam turun. Sebaliknya untuk endotherm karena berhubung menyerap, berarti dalamnya naik, luarnya turun. Nah, berdasarkan gambar entalpi, ternyata kalau untuk produk dia turun ya entalpinya atau hanya dibandingkan dengan reaktan. Sedangkan kalau endotherm dia naik. Makanya bisa dibilang bahwa delta H negatif itu karena produk lebih kecil daripada reaktan untuk exotherm ya. Nah, kalau untuk yang endotherm, produknya lebih gede, makanya kenapa delta H-nya positif. Oke, kalau ini kita bisa kasih tambahan ya. Kalau melepas kalor, ya lepas kalor. Kalau menyerap atau membutuhkan kalor gitu ya. Kalau bahasa lainnya juga kalian boleh bikin seperti itu juga nggak apa-apa. Oke, oke. Jadi kalau untuk di termokimia ya, jadi untuk di termokimia
kita sudah bahas dua teori ya. Yang pertama adalah sistem dan lingkungan, kemudian exo dan endo. Nah, ini cuman kalau ini lebih ke teori. Nah, jadi kalau mungkin lebih teorinya misalkan ditanya, kira-kira ini mana yang masuk exo atau endoterm ya, exoterm atau endoterm. Terus kira-kira ini kalau misalkan diketahui seperti ini, kira-kira yang akan terjadi itu apa, gimana gitu ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah lebih ke hitungan ya sekarang. Oke. Nah, sekarang untuk hitungannya kita bahas adalah perubahan entalpi ya. Perubahan entalpi. Oke, perubahan entalpi. Nah, di mana untuk perhitungan perubahan entalpi ya. Oke, untuk perubahan entalpi ada beberapa cara ya, atau depends, tergantung sama keadaan lah kita bisa bilang. Oke, pertama adalah hukum Hess. Nah, kalau hukum Hess ini minimal kalian harus tahu, biasanya syarat ini jika ada delta H dari beberapa reaksi ya, dari beberapa reaksi. Oke, beberapa reaksi. Oke, di sini contoh. Jadi kalau ini nggak ada rumusnya ya, kalau untuk hukum Hess ini nggak ada rumusnya. Cuman yang intinya adalah sebenarnya ada ini ya. Coba saya cek dulu untuk contohnya. Nah, misal nih, untuk contohnya, kalau untuk hukum Hess ya, misalkan saya punya reaksi, misalkan CO dalam bentuk gas menjadi C dalam bentuk solid ditambah setengah O2 dalam bentuk gas, itu mempunyai delta H yang nilainya adalah plus 110,5 kJ. Kemudian ada reaksi lagi nih, reaksi kedua nih, CO gas karbon monoksida ditambah dengan oksigen akan membentuk karbon dioksida dalam bentuk gas dengan delta H adalah minus 283 kJ. Nah, ditanya, kira-kira kalau misalkan saya punya reaksi seperti ini ya, karbon dalam bentuk padatan kalau ditambah dengan setengah O2 dalam bentuk gas menjadi CO2 dalam bentuk gas, ini delta H-nya itu berapa? Jadi kalau kita bisa bilang ini kayak ibaratkan hukum Hess ini, delta H-nya terdiri dari beberapa reaksi atau beberapa tahapan reaksi gitu ya, beberapa tahapan reaksi. Jadi nggak cuma satu doang nih. Nah, biasanya kalau untuk ini bisa berupa diagram juga ya. Jadi nggak mesti angka secara kayak gininya, bisa juga secara diagram. Nah, cara baca diagramnya ya sesuaikan dengan tanda panah gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita bikin ya nanti, coba aja. Nah, di sini ada aturannya ya. Notes-nya adalah jika reaksi dibalik ya, jika reaksi dibalik maka delta H akan tanda delta H ya mungkin ya, tanda delta H akan berubah menjadi lawannya, akan berubah gitu ya. Jadi kalau plus jadi minus, minus jadi plus, kan tanda cuma plus minus doang. Kemudian kalau jika reaksi itu dikali ya, dikali atau dibagi lah ya, dikali atau dibagi, cuman kalau dibagi kan juga bisa dibikin dalam bentuk kali juga kan. Jadi bolehlah kita bikin ini, maka nilai delta H ikut dikali atau dibagi.
Oke. Jadi untuk mencari delta H berdasarkan hukum Hess ini, kalian tinggal fokus how to create atau untuk membuat persamaan yang kita minta. Ya, yang di sini. Dari persamaan ada 2 persamaan reaksi, ada 1 dan 2. Kalau misalkan kita lihat di sini kan C-nya ada di sebelah kiri. Nah, kira-kira dari persamaan reaksi 2 persamaan reaksi ini yang ada C-nya dalam bentuk solid yang mana? Yang nomor 1 kan? Nah, cuman masalahnya adalah ini di posisi kiri, ini di posisi kanan nih. Ya kan tujuannya ini jadi tujuan, sedangkan ini adalah awal. Berarti kita bisa bilang bahwa ini perlu dibalik. Kita perlu kali nggak? Kita cek dulu. Di sini C-nya butuh 1, ini udah 1. Ya udah, gitu kan. Terus kalau misalkan di sini setengah O2, di sini pun juga ada setengah O2. Jadi yang persamaan reaksi ini cuma butuh dibalik aja. Bagaimana persamaan kedua? Nah, kalau persamaan kedua dikaitkan dengan yang kita butuhkan, itu cuma ada CO2-nya aja. CO2-nya udah pas di kanan, ya udah. Pas juga di kanan nih, ada di reaksi nomor 2. Berarti perlukah dibalik? Tentu tidak. Persamaan reaksi ini tetap yang kedua. Sehingga kalau misalkan kita kerjakan, ya berarti kalau dibalik, berarti jadinya C dalam bentuk solid ditambah dengan setengah O2 dalam bentuk gas menjadi CO dalam bentuk gas dengan delta H sebesar minus 110,5 kJ. Kemudian di sini karena karena nggak dirubah maka alias tetap, maka ya tinggal kopas aja menjadi CO2 dengan delta H sebesar minus 283,0 kJ. Kita total reaksinya dengan delta H-nya juga. Ingat ya, dalam menotalkan reaksi itu akan saling menghabisi sebelah kiri dan sebelah kanan, gitu ya. Nah, berarti ini saling menghabisi nih CO-nya ya, karena ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, kemudian kalau untuk ini berarti C dalam bentuk solid. Oke, ini ada something salah ya, ini harusnya 3/2, bukan 1/2. Oke, kenapa? Karena kalau misalkan ini ditotalin dalam satu ruas yang sama ya tinggal ditambah aja. Setengah ditambah 1 itu kan 1/2. 1/2 itu sama aja 3/2. O2 dalam bentuk gas menjadi CO2. Dengan delta H-nya berapa? Ya tinggal hitung nih. Ini ditambah ini berapa? Jawabannya adalah minus 393,5 kJ. Ya. Jadi itulah jawabannya untuk delta H reaksi dari sini. Tuh. Jadi kalian simpelnya adalah yang pasti-pasti aja, yang cuma 1 biji aja kira-kira di mana. Gitu ya. Kalau misalkan ini ada di mana gitu ya. Kalau misalkan ada di kiri, ya udah. Tinggal lihat dulu nih di persamaan reaksi keberapa yang ada dan posisinya di mana. Perlukah dibalik? Perlukah dikali? Perlukah dibagi? Nah, jadi kalian harus pandai-pandai bagaimana ngotak-ngatiknya ya dari beberapa persamaan reaksi. Cuman kalau misalkan kita lihat ini reaksinya nggak setara. Ini harusnya ini O2 ya kan, sedang ini juga O2. Kalau ini harusnya ini berarti ini setengah O2 nih. Ini setengah ya, ini setengah tambah setengah 1 ya. Nah, kalau kita lihat berarti di sini kerjanya bisa beberapa tahap. Misalkan ternyata kalau misalkan kita mau membentuk C tambah O2 menjadi CO2 gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita gambar ya, ini adalah fase pertamanya dari C dalam bentuk solid ditambah dengan O2 dalam bentuk gas. Itu ini finalnya ya, finishnya. Ini adalah CO2 dalam bentuk gas. Maka di sini ada delta H karena berhubung minus ya, turun jadinya. Delta H-nya adalah minus 393,5 kJ.
Nah, di sini ada nggak bisa langsung, ada juga ya. Kalau misalkan kita bisa bilang bahwa ini kita bentuk C tambah C tambah setengah O2 menjadi CO dulu. Habis itu baru CO-nya ditambahin, baru jadi CO2. Jadi ada dua tahap nih. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang ini istilahnya tuh adalah tahap 1 itu adalah C ditambah setengah. Ini adalah tahap satunya gitu ya. Ini adalah tahap 1. Ini tahap 2. Jadi sebenarnya bisa lewat sesuatu dulu. Nah, jadi kalau misalkan C tambah O2, nah kalau misalkan kita nggak langsung, itu adalah seperti ini. Ini adalah delta H yang minus 110,5 kilojoule, dan ini adalah tahap pertama. Kemudian kalau kita lanjutin lagi, ini adalah tahap kedua dengan delta H yang minus 283,0 kilojoule. Jadi tahap reaksi gimana? Ya ini, gitu ya. Jadi apa jadi apa, kemudian baru lanjut lagi apa jadi apa, ya. Sehingga ditotalin jadinya atas menjadi bawah, seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan gambar diagram itu sebenarnya kayak garis bilangan jatuhnya. Misal nih, contoh ke bawah minus 393,5, baru ketahuan di sini minus 283. Kira-kira ini berapa? Oh ya udah, berarti tinggal ini dikurang ini kan? Karena kan kita punya total, baru ketahuan sebagian lagi belum. Begitu juga kalau misalkan kita punya gambar diagram, misalkan udah ketahuan ini sama ininya, terus ditanya dari atas ke bawah, ya dari atas ke bawah ini kan totalnya kan? Ya udah tinggal totalin aja nih, ini delta H1, ini delta H2. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan diagram tinggal kita berdasarkan garis bilangan gitu. Kalau ke bawah tuh turun ya kan, makin lama makin turun. Jadi semakin ke bawah semakin turun. Kalau ke atas semakin lama semakin naik. Gitu ya. Oke, itu yang pertama ya, hukum Hess. Jadi tinggal tuker aja. Kemudian kalau yang kedua ya, itu berdasarkan data entalpi pembentukan. Data entalpi pembentukan. Nah, kalau ini nggak usah repot-repot sebenarnya. Intinya kalian juga harus bikin dulu ya reaksinya, ada reaksinya. Jadi misalkan nih ya, jadi intinya delta H yang kita mau cari itu rumusnya adalah ya produk kurang reaktan. Jadi rumusnya tuh ini. Cuman karena berhubung di sini adalah dikasih tahu adalah entalpi pembentukan standar gitu ya. Delta HF, misalkan HF ya, HF-nya produk dikurang HF-nya reaktan. Nah, contoh misalkan ya. Oke, untuk contohnya, untuk yang nomor 2. Nah, ini ada reaksi ya, reaksi pembakaran, yaitu adalah CH4 ditambah dengan O2 dalam bentuk gas ya. Ini dalam bentuk gas, kemudian kalau CH4 itu juga dalam bentuk gas juga, menjadi CO2 dalam bentuk gas ditambah H2O dalam bentuk gas juga. Oke. Nah, H2O dalam bentuk gas juga. Nah, di mana kan ini belum setara ya. Jadi jangan lupa kalau ada persamaan reaksi setarakan terlebih dahulu. Berarti ini tembak 2 di sini. Ini di sini tembak 2. Oke. Untuk delta H-nya berapa sih gitu ya? Delta H-nya berapa sih? Nah, di sini biasanya harus dikasih tahu ya HF-nya si masing-masing ini ya. Nah, kalau untuk yang delta HF-nya ini ya, untuk CH4, kalau misalkan nggak dikasih, itu kalian nggak bakal bisa. Karena pasti harus mau nggak mau gitu ya. Ini delta HF-nya itu adalah
minus 74,80 kilojoule. Kemudian kalau yang ini delta HF-nya untuk CO2 ya, minus 393. Minus 93,5 kilojoule. Kemudian untuk H2O ya, untuk H2O dalam bentuk gas, karena kalau dalam bentuk liquid beda, delta HF-nya adalah minus 285. Minus 285,8 kilojoule. Oke, berarti untuk delta H-nya, nah di sini jangan lupa kalian juga harus kalikan dengan untuk ininya masing-masing ini. Untuk ngitung delta H-nya, jangan lupa dikali dengan koefisien. Nah, biasanya sering terjadi kelupaan tuh di situ. Oke, untuk yang kedua ini berarti kita untuk mencari H-nya berarti HF-nya produk, ya kan, dikurang HF-nya reaktan. Oke, untuk delta H-nya produknya mana? Oke, produknya yang ini ya, ini produk, ya kan? Ini adalah produknya. Kemudian yang ini adalah reaktannya. Oke, berarti kalau misalkan produknya kan ada CO2 dan H2O ya. Oke, berarti ini kita bisa bilang berarti HF-nya CO2 ditambah dengan 2 dikali HF-nya H2O dikurang dengan HF-nya reaktan adalah HF-nya CH4 ditambah dengan HF-nya O2. Oke, di sini kenapa kok O2-nya nggak ada? Karena kalau untuk oksigen, untuk yang kayak O2, N2, Cl2 itu tidak akan ada delta HF-nya, ya. Jadi nggak ada pembentukan, nggak ada entalpi pembentukannya. Jadi 0 ya. Jadi kalau ini sekarang kita hitung adalah berarti CO2-nya adalah minus 393,5 ditambah dengan 2 dikali minus 285,8 dikurang dengan minus 74,80 ditambah 0. Jadinya delta H-nya ini kalau kita hitung ya langsung minus 393,5 gitu ya. Dikurang 2 kali 285,8. Oke. Ini adalah minus 965,1. Minus 965,1 ditambah 74,80. Oke, berarti delta H-nya berapa tuh? Kalau misalkan ini tambah 74,80, jawabannya adalah minus 890,3. Ya. Minus 890,3 kilojoule. Oke. Ya. Sekitar segitu ya. Jadi nggak 100% bakal sama karena mungkin ada beberapa reaksi tertentu yang jawabannya mirip-mirip ya. Oke, jadi ini pun saya cek ya kalau berdasarkan untuk pembakaran metana ya, ternyata delta H-nya benar minus 890,3 kilojoule ya. Oke. Itu berdasarkan hukum Hess yang ada reaksinya dan gambar diagramnya. Begitu juga untuk data entalpi pembentukannya. Nah, sekarang yang nomor 3. Nah, yang nomor 3. Jadi sebenarnya rumusnya tuh yang ada, sebenarnya data entalpi pembentukan itu sama kayak delta H biasa, produk kurang reaktan, gitu aja. Kalau dikasih tahu HF-nya ya berarti pembentukan produk dikurang pembentukan reaktan. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah menggunakan data energi ikatan. Nah, kalau ini ada rumusnya. Delta H ini adalah sigma atau jumlah energi ikatannya, atau energi ikatan itu saya singkat EI biasanya. Kiri dikurang sigma EI yang kanan.
alias kita bisa bilang sigma I kiri itu adalah reaktan ya, dikurang sigma EI nya produk gitu. Ini pun juga sama, kalau misalkan kalian nggak dikasih tahu datanya, data energi ikatannya, ya wassalam aja, kita nggak tahu. Karena kayak ibaratkan kayak teori-teori apalan gitu loh jatuhnya. Kayak misalkan kayak golongan 8, golongan B gitu ya. Itu kan nggak bisa kita hafalin semuanya. Apalagi sampai ke AR-nya gitu kan. AR misalkan AR ini berapa, AR ini berapa. Jatuhnya seperti itu ya. Jadi biasanya pasti dikasih tahu kok ya untuk EI-nya. Sekarang ini yang agak sulit. Kalau tadi kan yang pertama delta H-nya nggak perlu repot-repot ya. Maksudnya kalau yang pertama tuh walaupun agak repot, nggak susah karena cuma tinggal kita puzzle aja, kita hubungkan aja yang diketahui di reaksi dengan yang kita tuju. Kalau yang kedua tinggal produk kurang reaktan. Tinggal masukin, pasti dikasih tahu delta HF-nya, dikasih tahu tinggal hitung aja produk kurang reaktan. Tapi kalau untuk energi ikatan rata-rata nggak sesimpel itu. Ini ada hubungannya dengan jatuhnya strukturnya gitu ya. Oke. Sekarang contoh ya. Contoh untuk soal ini. Kalau rumus saya yakin nggak susah ya. Intinya reaktan kurang produk. Jadi kebalikannya dengan delta H yang biasa kita pakai ya, produk kurang reaktan. Nah, untuk contohnya itu biasanya bakal dikasih tahu ya. Diketahui energi ikatan ya, energi ikatan dari beberapa senyawa gitu ya. Jadi diketahui energi ikatan yang pertama C strip C itu adalah 348 kilojoule per mol. Nah, kalau di sini untuk energi ikatannya jangan lupa dikalikan dengan banyaknya masing-masing ikatan gitu ya. Jadi misalkan ikatan itu kan kayak ikatan atom apa dengan atom apa gitu ya. Kalau misalkan ada 5 ya jangan lupa dikali 5. Kalau misalkan contoh CO2 kan, kalau CO2 kan bentuknya seperti ini ya. Ini ada ikatan rangkap C dengan O 2 biji gitu. Jadi dikali 2 nanti ikatan energi ikatan rangkap C dengan O dikali 2 karena ada 2. Oke, balik lagi ke contoh soalnya adalah ikatan rangkap C ini adalah 614 kilojoule per mol. Oke, untuk soalnya sudah saya lengkapi ya. Jadi ada energi ikatannya seperti ini. Kemudian untuk delta H reaksi dari si reaksi yang ini ya, itu yang ditanya. Nah, dimana kalau untuk mengerjakan ini yang sulit adalah bukan masalah ngitungnya, bukan masalah masukin rumusnya. Yang jadi masalah adalah cara bikinnya. C2H4 itu gimana? Nah, C-nya ada 2. Jadi kalian ini jatuhnya kayak kalau kalian bikin struktur senyawa gitu ya. Kalau C2H4 ini kan ini alkena ya. Makanya kenapa sebelum kalian belajar termokimia tuh belajar alkena. Sebelumnya lagi belajar tentang struktur Lewis ya, ikatan kimia, ikatan kovalen, ikatan ion yang kayak gitu. C2H4 itu adalah alkena dengan C-nya 2, terus ada ikatan rangkap 2. Terus di sini hanya tinggal di sini hanya 1 ya. Hanya 2. Kemudian kurang lebih gambarnya seperti ini. Ditambah dengan HCl. HCl itu ya tinggal H strip Cl aja. Kemudian menjadi C2H5 Cl. Berarti C2H5 ini berarti udah bukan alkena ya, melainkan alkana. Dengan gugusnya ada Cl-nya. Jadi kalau kita bilang adalah kloroetana gitu.
Oke, di sini hanya 1, 2, 3. Di sini hanya 1, 2, satunya lagi diganti dengan CL. Ya, tangannya seperti ini jatuhnya. Nah, ini gimana? Nah, kalian perhatikan. Kalian breakdown. Palingan nanti susahnya tuh di sini sih, ya. Jadi yang agak susahnya tuh adalah memecahnya. Jadi kayak gimana sih bentuk senyawanya gitu ya. Struktur senyawanya bagaimana? Kalau di sebelah kiri, ini kita bisa bilang ada ikatan rangkap C-nya begini 1 biji. Kemudian ini C sama H ya. C sama H-nya 1, 2, 3, 4. 4 C dikurang 4 ikatan C dengan H. Terus di sini ada satu ikatan H dengan Cl. Kemudian kalau di sebelah kanan itu CH-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ikatan C dengan H. Kemudian 1 ikatan C dengan C. Yang satu lagi adalah ikatan C dengan Cl. Jadi jumlah yang ada di sini, ya, jumlah yang ada di sini tuh akan sama dengan jumlah garis-garisnya di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi 5 nih, 1 tambah 4 5. Sedangkan di sini 5 tambah 2 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau di sini ini terhitung 1 ya, karena satu jenis ikatan. Oke, kalau ini ada 7, ini ada 1 doang. Ya udah, tinggal kalau disuruh ngitung delta H-nya, ya gampang. Delta H-nya adalah EI kiri dikurang EI kanan. Ya. Sigma EI kiri dikurang sigma EI kanan. Delta H-nya sama dengan, nah kita lihat nih, ini 1C gitu ya. Berarti 1 dikali dengan yang C dengan C ini berapa? Tangkap 614. Ya, 1 dikali 614 ditambah dengan C sama H-nya ada 4. Berarti 4 dikali 413 ditambah dengan CL-nya 1 nih. HCl 1. Oh, ini 431. 1 kali 431. Dikurang dengan, di sini CH-nya ada 5. Berarti 5 dikali 413. Ditambah dengan untuk C dengan C-nya ya. Ini C dengan CL yang terakhir. Kalau C dengan C-nya adalah yang tunggal 348, ada 1 aja. Ditambah dengan 1 CCl 328. 1 kali 328. Nah, sebenarnya kalau emang kalian sebenarnya ini kalau mager ngitung semua, ada yang bisa kita ilangin. Kan dikurang nih, ya. Jadi kalian bisa coret ini aja langsung. Di sini ada yang sama nggak di kiri sama di kanan? Ada ya, nih si CH di sini dengan CH yang ada di sini. Kira-kira kalau misalkan dikurang, yang menang yang mana sih? Jelas yang kanan kan? Ini habis, ini masih sisa 1. Jadi kalian bisa hitung aja C dengan ikatan rangkap C dengan C, terus HCl, terus dikurang dengan 1 ikatan CH, 1 ikatan C tunggal C, dengan ditambah lagi 1 CCl. Nanti jawabannya sama kok ya. Ini kalau misalkan kita hitung delta H-nya, ini jawabannya, bentar, saya cek dulu ya. Oke, kalau misalkan ini dihitung, ini totalnya di sebelah kiri, ini adalah 2000 atau 614 ditambah dengan 1652 tambah 431 dikurang dengan 2065 ditambah dengan 348 tambah 328. Sehingga delta H-nya sama dengan 2697 dikurang dengan 2741. Sehingga delta H-nya sama dengan berapa? Minus 44 kilojoule per mol. Ya. Jadi delta H-nya adalah minus 44 kilojoule per mol. Nah, kalau kalian pakai yang oranye aja nih, misalkan yang oranye sebelah kiri dihabisin, sebelah kanan sisa 1,
dengan rumus yang sama, sigma EI kiri dikurang sigma EI yang kanan. Itu kalau misalkan kita hitung, berarti yang di sebelah kiri itu cuma tinggal hitung satu dengan satu yang C tangkap C ya, 1 kali 614 ditambah dengan 1 HCl 431 dikurang dengan 1 dikali 348 ya, ditambah dengan 1 dikali 413, sorry, ini 413, 1 kali 413 tambah 1 kali 348 tambah 1 kali 328. Ya udah, ini kan lebih enak nih, 614 tambah 431, nggak perlu gede-gede kan angkanya. Ini 413 ditambah 348 tambah 328, delta H-nya adalah ini, berarti 4 tambah 1 ini 5, 1045 ya, dikurang 413 tambah 308 tambah 328 1089. Setidaknya nggak segede yang di bawah deh hasilnya. Delta H-nya sama, minus 44 kJ per mol. Jadi kalau misalkan kalian coret-coret terlebih dahulu yang sama unsurnya, ikatannya yang sama maksudnya, jenis ikatan yang sama, itu biasanya lebih memudahkan dalam perhitungan aja. Jadi kalau misalkan di beberapa textbook itu karena mungkin ribet kan nyoretnya, maka pakainya yang bawah. Tapi kalau misalkan ada beberapa textbook yang ditulis secara coretan, itu biasanya pakai yang atas. Begitu ya. Palingan susahnya ya di tahap yang ini ya. Di tahap yang saya kotakin hijau ini yang pasti yang susah. Karena kadang-kadang bisa jadi keliru gitu ya, atau emang belum ngerti bikin struktur senyawa tuh gimana. Itu yang jadi masalah ya. Oke, ini adalah data energi ikatan. Nah, sekarang yang keempat dengan kalorimeter. Oke, mungkin kalau untuk kalorimeter kayaknya nggak terlalu ini banget ya. Jadi saya tulisnya tambahan aja dikit. Karena kalau untuk yang keempat dengan menggunakan kalorimeter, sebenarnya ini ada kaitannya dengan rumus delta H ya. Yang rumusnya adalah min Ki per mol. Dimana Q-nya ini bisa berlaku dengan rumus Q MC delta T atau Q C kali delta T. Nah, keterangannya gimana? Nah, keterangannya yang belum ya. Oke, untuk keterangan, Q itu adalah kalornya dalam satuan joule biasanya. Kemudian M ini adalah massa. Nah, di sini karena berhubung ada kaitannya dengan rumus fisika, massa di sini bukan dalam bentuk satuan gram ya, tapi dalam satuan kilogram biasanya. Kalau C-nya ini adalah kalor jenis, yang satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Untuk delta T-nya udah jelas banget, perubahan suhu ya, perubahan suhu yang derajat Celcius ya satuannya. Kemudian untuk C besar ya, untuk C besar itu adalah kapasitas kalorimeter ya, yang biasanya satuannya adalah joule per kilogram. Jadi kalian harus bikin dulu reaksinya dulu ya. Jadi ini lebih ke pemahaman konsep hitungan aslinya lah. Pakai reaksi stoikiometri ya, atau misalkan nanti tinggal berdasarkan rumus yang ini, Q-nya butuh nggak? Kalau Q-nya butuh ya cari kayak gitu. Jatuhnya lebih ke emang bener-bener rumus banget gitu ya. Oke, mungkin kalau untuk soal yang ini nanti mungkin jatuhnya langsung ke soalnya aja ya, karena bentuk soalnya tuh agak banyak. Beda dengan nomor 2, nomor 3 atau nomor 1 yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Bentuk soalnya emang dikit dan emang bakal bentuk soalnya tuh begitu-gitu doang. Palingan reaksinya aja yang diganti. Tapi kalau untuk pakai kalorimeter, itu yang agak sedikit berbeda adalah bentuk-bentuk soalnya. Mungkin nanti dengan direaksikan dengan apa gitu ya. Terus yang diketahui pun bisa berbeda dan perlakuannya pun akan berbeda. Oke?
Jadi jatuhnya benar-benar kayak fisika lah. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi sebenarnya agak ketuker ya. Harusnya ini agak belakang. Cuman nggak ada masalah karena kalau untuk materi yang ini itu kalian harus hati-hati ya. Karena untuk menghitung delta H kan tadi kita cuman belajar untuk delta H-nya aja nih ya. Tapi kalau yang akan kita pelajari ini adalah delta H-nya harus diperhatikan. Berapa mol sih yang dibutuhkan? Gitu ya. Nah, jadi kita akan bicara pertama adalah si yang akan kita bicarakan adalah entalpi. Jadi jenis entalpi ya kita bisa bilangnya ya. Oke, yang berarti apa nih tadi? Ini terakhir D, C ya. Oke, sekarang D berarti entalpi jenisnya. Jenis entalpi ya. Oke. Karena jenis entalpi itu ada 4 ya yang akan kita pakai. Yang pertama adalah entalpi pembentukan. Karena palingan untuk teori yang entalpi yang jenis entalpi ini biasanya lebih ke teori pengertiannya. Terus disuruh cek jawabannya mana sih yang merupakan entalpi pembentukan gitu. Entalpi pembentukan, tapi ini adalah entalpi pembentukan standar. Ya. Pembentukan standar atau kita bisa bilang adalah delta HF0. Oke, untuk entalpi pembentukan standar itu adalah definisinya adalah entalpi pembentukan satu mol senyawa ya, 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau bukan 1 mol itu berarti salah. Maksudnya gimana contoh? Oke, sekarang contohnya misal pembentukan pertama ya. Pembentukan CO2 dalam bentuk gas. Unsur-unsurnya C sama O. Nah, jadi ini C dalam bentuk solid ditambah O2 dalam bentuk gas karena O-nya bukan unsur ya. Kalau O2 ini masih termasuk unsur, molekul unsur ya. Walaupun O-nya lebih dari 1 tapi sejenis itu nggak apa-apa karena masih termasuk unsur. Kalau senyawa itu harus lebih dari 1 unsur. Kayak HCl, CH4 itu udah termasuk senyawa. Nah, ini akan menjadi CO2. Ya. CO2 dalam bentuk gas. Dengan delta H-nya adalah untuk C menjadi CO2 adalah minus 393,50 kilojoule. Jadi inilah yang disebut adalah entalpi pembentukan standar. 1 molnya dari mana? Nah, ini nih. Ya. Dari koefisiennya ini 1, ini 1, ini 1. Karena kalau misalkan ini dibaca ya, adalah 1 mol karbon dibakar dengan 1 mol gas oksigen menghasilkan 1 mol gas CO2. Nah, di sini delta H-nya ada negatif kan? Berarti kita bisa bilang juga lebih lengkapnya lagi dengan melepas. Karena kan kalau minus melepas ya. Exotherm. Dengan melepas kalor sebesar minus 393,50 kilojoule. Ya, jadi ini kalau 1 mol.
Kalau misalkan 2 gimana? Ya udah, kalau misalkan ini kita bikin 2, berarti kan kalau ini 2, ya berarti ini harus 2, ini harus 2. Dan ini pun karena berhubung dikali 2, maka ini juga dikali 2 nih nanti. Ya udah, berarti 2 mol karbon dibakar, ya kalau misalkan dikali 2 ya. Wait. Jika dibakar 2 mol karbon, berarti 2C dalam bentuk solid ditambah 2 mol gas oksigen menjadi 2CO2 dengan delta H-nya adalah minus 393,50 dikali 2. Jawabannya adalah 787 ya. Minus 787,00 kilojoule. Jadi kalau ini dibikin bahasanya adalah seperti ini. 2 mol 2 mol C dibakar dengan 2 mol gas O2 menghasilkan 2 mol gas CO2 dengan melepas kalor sebesar minus 787 kilojoule. Kalau udah tandanya melepas artinya nggak usah pakai plus minus lagi ya. Nah, jadi ini namanya persamaan termokimia ya. Persamaan termokimia ya, jatuhnya kayak persamaan reaksi lah. Gitu. Makanya kenapa di sini nanti kalau kalian mengerjakan, kalian harus hati-hati dimintanya berapa mol. Misal nih, saya punya reaksi 2 mol, tapi yang diminta cuma 1 mol. Kalian harus bagi 2 reaksinya. Berarti delta H-nya juga harus ikut dibagi 2 gitu ya. Jadi harus hati-hati banget. Karena untuk sebenarnya nggak susah untuk masalah yang delta H ini, cuman butuh ketelitian, harus konsentrasi, lihat berapa mol sih gitu ya. Kalau misalkan yang di bawah, boleh nggak kita bisa bilang pembentukan standar? Nggak boleh ya. Jadi kalau yang di bawah ini, yang di bagian sini nih, yang ini kita ingkerin, kita batasin dengan warna merah. Bukan entalpi pembentukan standar. Kenapa? Karena yang dibentuk adalah 2 mol. Karena terbentuk 2 mol CO2. Harus 1 mol ya. Jadi terbentuknya pembentukan 1 mol. Kalau masalah unsur-unsurnya mau dikali setengah, mau dikali 2, nggak peduli. I don't care. Jadi saya cuma peduli terhadap pembentukan senyawanya aja. Jadi hasilnya tuh harus 1 mol. Nah, ada pembentukan, ada penguraian. Nah, entalpi penguraian standar. Ya. Oke. Kalau entalpi penguraian standar itu adalah delta HD, ya. Delta HD 0. Oke. Ya, ini kebalikannya, berarti entalpi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsurnya. Jadi kalau kita bisa bilang ini adalah kebalikannya dari entalpi pembentukan. Nah, misalkan dari yang ini ya, dari yang si pembentukan penguraian CO2 ya, kita kasih contoh. Berarti contohnya adalah misalkan
Yang pertama adalah penguraian CO2. Berarti CO2 dalam bentuk gas akan terurai menjadi C dalam bentuk solid ditambah dengan O2 dalam bentuk gas. Wajib di sini 1 mol. Dengan delta H-nya adalah 393,50 kJ. Kemudian contoh kedua ya. Contoh kedua adalah penguraian NaCl. Nah, untuk delta H-nya 411. Nah, NaCl itu akan terurai ya. NaCl-nya ini dalam bentuk padatan ya. Dalam bentuk padatan akan terurai menjadi Na dalam bentuk padatan ditambah apa? Cl doang gitu. Salah. Cl itu pasti Cl itu 2. Karena Cl itu golongan halogen ya, terutama golongan halogen atau gas ya. Itu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Jadi minimal harus kayak O2, Cl2, F2, N2 gitu. Nah, supaya sama, berarti di sini Cl-nya 1, di sebelah kanan 2, supaya jadi 1 tembak setengah. Ini dalam bentuk gas ya. Dengan delta H-nya adalah plus 411 kJ. Jadi kalau ini nggak ada termasuk ke hitung-hitungan ya, lebih ke teoritis banget. Jadi kayak disuruh milih senyawa mana sih yang merupakan penguraian standar, mana yang bukan gitu ya. Begitu juga untuk pembentukan standar, mana yang iya, mana yang bukan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah ini sekaligus saja ya, karena emang nggak terlalu banyak banget. Entalpi pembakaran standar. Standar ini pakainya bahasa Inggris ya, karena C ini adalah combustion. Combustion itu that means bakar. Nah, ini ya berarti entalpi pembakaran 1 mol senyawa. Nah, di mana reaksi pembakaran itu, contohnya reaksi pembakaran itu adalah sesuatu ditambah oksigen, hasilnya pasti CO2 tambah H2O. Itu udah yang bikin reaksi itu udah harus ingat ya, itu udah reaksi umum banget. Kayak misalkan dulu ke SD aja udah belajar sebenarnya. Kayak reaksi respirasi. C6H12O6 tambah oksigen menjadi CO2 tambah H2O. Seperti itu ya. Cuman makanya kenapa yang bikin ribet kimia itu atau yang agak bikin susah kimia itu adalah reaksi-reaksinya. Karena banyak banget reaksi yang harus kalian ingat gitu ya. Oke, contohnya adalah CH4 dalam bentuk gas ditambah dengan oksigen dalam bentuk gas juga menjadi CO2 dalam bentuk gas ditambah dengan H2O dalam bentuk gas. Nah, ini di sebelah kiri sama sebelah kanannya kan belum setara nih. Tapi delta H-nya dulu minus 890,37 kJ. Di sini kita setarakan berarti C-nya 1 udah, di sini H4, di sini 2. Terus kalau untuk O-nya di kanan 2 jadi yang 4 tembak 2. Gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang spesial ya untuk jenis entalpi. Nah, jadi nggak ada sesuatu yang harus kalian benar-benar paham banget. Maksudnya kayak misalkan harus bisa ngitung, harus bisa apa. Yang penting kalian harus tahu dulu pengertiannya aja. Jadi di sini nggak ada yang disuruh menghitung ya. Jadi yang ini nih, yang minus 890,37 yang kayak gini nih, itu udah kayak patennya. Jadi tinggal ikutin aja. Palingan ditanya kira-kira reaksinya yang benar yang mana. Kalau ini reaksi pembentukan standar jelas salah karena yang terbentuk adalah 2 mol, sedangkan kalau untuk pembentukan standar harus 1 mol. Palingan begitu doang sih. Nah, tapi kalau untuk yang tadi kita pakai nih ya, yang coklat ini, yang jika dibakar 2 mol karbon, itu jatuhnya ke persamaan termokimia. Jadi kalau persamaan termokimianya palingan jatuhnya itu adalah
ada soal cerita, kita disuruh bikin reaksinya gitu loh. Oke. Jadi jatuhnya itu kayak kalian belajar di kelas 10 disuruh bikin persamaan reaksi. Reaksi apa ditambah reaksi apa menjadi apa dan menjadi apa. Seperti itu ya. Beserta dengan bentuk-bentuknya. Ada solid, padat. Solid itu padat. Terus habis itu gas itu gas. Kemudian liquid itu adalah lelehan atau cairan. Yang terakhir adalah aqueous atau larutan. Yang keempat adalah entalpi pelarutan standar. Pelarutan standar adalah delta HS. Solution ya, solute. Delta HS 0. Ya ini sama definisinya adalah berarti entalpi pelarutan 1 mol senyawa. Nah gitu aja. Untuk contohnya, itu NaCl kalau dilarutkan berarti jadinya kan larutan ya. Ya NaCl. Jadi kayak garam dalam bentuk padatan ya, garam kasar gitu atau garam halus. Kalau dilarutkan menjadi dicampur dengan air, berarti membentuk larutan garam. Ya. Di sini delta H-nya ada. Delta H-nya adalah plus 3,9 kilojoule. Jadi kalau kita baca, ini adalah pelarutan 1 mol garam ya natrium klorida menjadi larutan garamnya dibutuhkan entalpi sebesar 3,9 kilojoule. Ingat ya, harus 1 mol always. Jadi 1 molnya tuh di sini ya. Ini 1 mol di sini, ini 1 molnya di sini, ini 1 molnya di sini, ini 1 molnya di sini. Sisanya mau selain 1 nggak apa-apa. Sebenarnya kalau misalkan untuk entalpi pelarutan doang sih sebenarnya. Ada entalpi penyubliman gitu. Kalau menyublim berarti dari padat jadi gas gitu ya. Makanya kenapa untuk jenis entalpi yang paling umum itu adalah 3. Pembentukan standar, penguraian standar, pembakaran standar. Udah itu. Sisanya tambahan doang. Oke? Oke. Jadi gitu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk tentang termokimia ya dari pembahasan sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan endotherm. Terus habis itu perhitungan perubahan entalpi atau delta H dan jenis entalpinya. Oke. Akhir kata dari saya, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Yang sudah subscribe juga dan yang sudah donasi di Saweria untuk membantu perkembangan channel ini ya. Mungkin nanti saya bisa beli audio atau segala macam ya. Dan yang sudah subscribe dan jangan lupa di-share ke teman kalian jika bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.